Persebaya Surabaya semakin tidak terkalahkan. Kali ini mereka berhasil membantai Persik Kediri dengan skor yang sangat begitu telak, yaitu 4-1. 4 gol dari Persebaya Surabaya dicetak oleh Muhammad Rashid, Ripera, Kasim Botan, dan Flavio Silva. Sedangkan 1 gol dari Persik Kediri dicetak oleh Pergonzi. Halo guys, salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel Japi Story. Pada video kali ini seperti biasa gue akan analisa dan review jalannya pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-14. Namun sebelum gue lanjutkan, gue ingatkan kepada kalian, jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe-nya, dan tulis di kolom komentar. Mari kita jadikan channel ini sebagai ajang untuk kita berdiskusi seputar sepak bola di Indonesia. Oke, gue akan mulai dari line up atau formasi yang diterapkan oleh kedua pelatih. Persebaya yang kali ini alhamdulillah sudah dihadiri dan dipimpin langsung oleh pelatih kepala yaitu Paul Buster dengan menerapkan formasi 3-5-2. Dengan formasi 3-5-2 ini, menurut gua Persebaya Surabaya lebih unggul di lini tengah. Khususnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain yang menurut gua perannya sangat vital, yaitu Ripera, Rashid, Flavio Silva, Malik Rizaldi, Kasim Botan, dan Tony Firmansyah. Nah, alasan kenapa Persebaya Surabaya sangat mendominasi jalannya pertandingan dan sukses ya di 5 laga terakhir mereka begitu menghasilkan catatan impresif di Liga 1, yaitu kuncinya adalah solidnya lini tengah ya. Nah, lalu dari Persik Kediri mereka ini memasang formasi 4-2-3-1. Nah, dengan formasi 4-2-3-1 sudah bisa kita bayangkan bagaimana dominasi lini tengah. 6 pemain dari Persebaya Surabaya berhadapan dengan 5 pemain dari Persik Kediri. Ini sangat jelas bahwa dominasi Persebaya Surabaya di laga kali ini sangat begitu kelihatan impresif. Nah, dan jalannya pertandingan, Persebaya Surabaya hanya butuh waktu 8 menit untuk bisa mencetak 3 gol. Gila gak? Gua sampai terheran-heran. Ini pemain Persik Kediri nampaknya fokusnya belum 100% utuh ya. Sedangkan Persebaya Surabaya ini sebagaikan sudah disetting di locker room bahwa ya dalam waktu 10 menit Persebaya Surabaya ini harus mencetak gol. Ya, mungkin targetnya 1 gol, tetapi pada kenyataannya di lapangan pemain-pemain Persebaya Surabaya sukses mencetak 3 gol hanya dalam waktu 8 menit. Gol pertama dicetak oleh Muhammad Rashid di menit kedua ya dengan 1 kali gerakan tipu kepada pemain dari Persik Kediri, lalu Muhammad Rashid mengeluarkan tendangan drive shoot ya, tendangan rudal, tendangan roket, apapun itu namanya, yang penting tendangan keras menghujam gawang dari Persik Kediri. Kualitas Muhammad Rashid di Persebaya Surabaya sangat begitu luar biasa, beda ya ketika ia bermain di Persib Bandung ataupun di Bali United. Di Persebaya Surabaya Muhammad Rashid nampaknya sudah sangat begitu mengerti, sudah sangat begitu paham ya bagaimana sepak bola di Indonesia, sehingga sampai dengan pekan ke-14 Muhammad Rashid ini sudah mencetak 6 gol. Ini adalah sesuatu capaian yang sangat begitu luar biasa untuk seorang gelandang. Jarang-jarang gitu ya gelandang yang subur selalu mencetak gol dalam setiap pertandingan. Muhammad Rashid di 2 pertandingan terakhir atau mungkin di 3 pertandingan terakhir ini selalu mencetakkan namanya di papan skor. Artinya Muhammad Rashid ini ya hari demi hari, waktu demi waktu, pertandingan demi pertandingan ini kualitasnya semakin meningkat dan patut diwaspadai nih pemain ini. Dan kalau misalnya Persebaya Surabaya berhasil menjadi juara Liga 1 musim ini, kayaknya Muhammad Rashid adalah sosok pemain yang sangat cocok untuk diberikan penghargaan sebagai pemain terbaik. Nah, gol yang kedua ini dicetak oleh Ripera pada menit ke-6. Sebuah awal yang diawali dengan kesalahan pemain belakang ya dari Persik Kediri ini dimanfaatkan dengan begitu sempurna oleh Ripera, sehingga meskipun pergerakannya agak sedikit terlambat dalam menentukan keputusan mau tendang atau mau umpan ya, tetapi Ripera ini masih melihat peluang, masih melihat celah ya ketika ia memutuskan untuk menendang bola. Nah, di sanalah titik ruang yang memang dicari oleh Ripera sehingga mencatatkan namanya di papan skor dan mencetak gol kedua untuk Persebaya Surabaya di menit ke-6. Gol ketiga lahir di menit ke-8. Hanya butuh waktu 2 menit untuk menambah kedudukan. Nah, kali ini dicetak oleh Kasim Botan. Meskipun ada ya dari pergerakan dari Malik Rizaldi ya tendangan flashing ke tiang jauh, tetapi masih
bisa diantisipasi atau ditepis oleh penjaga gawang dari Persik Kediri. Tetapi ada Kasim Botan yang muncul di sana tanpa pengawalan dan menyambut ya bola yang ditepis oleh penjaga gawang Persik Kediri, sehingga Kasim Botan pun tidak ketinggalan PD-nya gitu ya, mencetak gol yang ketiga untuk Persebaya Surabaya. Nah, bisa gua tarik kesimpulan sampai menit ke-10, Persebaya Surabaya ini memainkan taktik permainan high pressing, yang mana ya pemain Persik Kediri dalam keadaan mental yang belum siap ya, karena bermain di stadion Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo, lalu juga mereka pun harus menyesuaikan diri dengan atmosfer di lapangan. Nah, ini momentum ini yang dicari oleh Persebaya Surabaya, sehingga Persebaya Surabaya gak sangat cerdik gitu ya dalam melihat momentum, dalam melihat kesempatan, dalam melihat peluang, sehingga dalam waktu 10 menit atau 8 menit lebih tepatnya mereka sudah mencetak 3 gol. Rekor baru untuk Persebaya Surabaya di Liga 1 musim 2024-2025. Setelah ketinggalan 3 gol ya, pemain Persegi nampaknya sadar bahwa mereka tidak bisa hanya menyaksikan pemain Persebaya mencetak gol. Makanya setelah kebobolan 3 gol, pemain Persik Kediri langsung ya menguasai bola, mengurung pertahanan dari Persebaya Surabaya, dan hasilnya adalah gol satu-satunya gol dicetak oleh Pergonzi pada menit ke-21, itu pun hasil umpan ya dari tendangan pojok Ezra Walian, lalu juga disundul oleh Hamra. Tidak sengaja bola hasil sundulan Hamra itu mengenai Pergonzi, dan bola pantulannya itu yang menjadi gol. Satu-satunya gol dari Persik Kediri dicetak pada menit ke-21, dan ada angin sebenarnya ya ketika mereka mencetak gol. Timbullah rasa ingin menyamakan kedudukan menjelang berakhirnya babak pertama, sehingga ya setelah gol dari Persik Kediri ini permainan semakin intensitasnya semakin tinggi ya, counter to counter terjadi di lapangan ya. Bahkan dalam beberapa momentum pun Persik Kediri nyaris saja mencetak gol keduanya, tetapi Persebaya Surabaya lebih pintar lagi. Mereka mengandalkan counter attack. Ya, sehingga pada menit ke-40 atau berapa gitu ya, gua lupa lagi, itu Flavio Silva nyaris saja mencetak gol. Hasil bola giringan dari Ripera dari lini belakang sampai dengan ke lini depan. Ya, di sana ada 2 opsi antara ke Malik Rizaldi dan ke Flavio Silva, tetapi Ripera memilih ke Flavio Silva. Tetapi Flavio Silva nampaknya agak sedikit ragu gitu ya, apakah ingin pressing atau tendangan keras. Ya, tetapi keraguan itu yang membuat kegagalan Flavio Silva mencetak gol di menjelang berakhirnya babak pertama. Jika saja Ripera memberikan ke Malik Rizaldi, kemungkinan itu 99,9% itu akan menjadi gol. Karena Malik Rizaldi ini tipe pemain yang gak ada ampun gitu ya. Dapat bola tendang langsung. Ya, dan dalam beberapa kesempatan ketika musim lalu pun ketika membela Madura United, Malik Rizaldi itu adalah pemain lokal yang paling gacor ya. Kalau gak salah mencetak 12 gol gitu ya, hingga menempatkan dirinya menjadi pemain lokal terbaik di musim 2023-2024. Nah, tetapi di Persebaya Surabaya meskipun masih minim gol untuk Malik Rizaldi, tapi peran ini sangat krusial. Nah, di babak kedua mulailah Persik Kediri ya melakukan rotasi, pergantian pemain, sehingga di awal-awal menit babak kedua mereka ini sebetulnya punya 3 kesempatan yang sangat baik gitu ya untuk mencetak gol, tetapi ketenangan Hernando Ari dalam mengantisipasi tendangan-tendangan dari pemain Persik Kediri ini mampu mematahkannya. Nah, sehingga sampai dengan menit ke-70 ini gawang Persebaya masih sehat walafiat ya, masih aman-aman aja gitu. Nah, pada akhirnya adalah di menit ke-80, akhirnya Flavio Silva ya mencetak gol asis dari Muhammad Rashid. Lagi-lagi Muhammad Rashid sangat berkontribusi dalam proses terciptanya gol untuk Persebaya Surabaya. Flavio Silva ini wajib mentraktir Muhammad Rashid ya pada laga kali ini, karena jasanya sangat begitu berarti gitu ya. Ia memberikan bola kepada Flavio Silva itu pun dalam situasi yang dimulai dari situasi counter attack. Muhammad Rashid dapat kesempatan ya, meskipun punya opsi untuk menendang langsung, tapi Muhammad Rashid gak egois. Ini yang gua suka dari Muhammad Rashid. Pemain ini sangat dewasa dalam menentukan sikap atau memutuskan apa yang akan ia lakukan ketika bermain di lapangan. Nah, salah satu contohnya adalah memberikan umpan yang sangat begitu baik kepada Flavio Silva, sehingga Flavio Silva pun mampu mencetak gol yang ke-6 untuk Persebaya Surabaya di musim ini. Meskipun di awal-awal musim Flavio Silva kelihatan masih agak canggung ya dengan permainan yang diterapkan oleh Paul Munster. Tetapi sampai dengan pekan ke-14 nampaknya pemain Persebaya Surabaya ini sudah sangat nyetel.
Ya, chemistry-nya sangat terbangun. Ya, bahkan pemain sudah tahu mau bergerak kemana, mau ngumpan kemana, di sana ada siapa. Ini sudah paham semuanya. Beda ya dengan Persebaya Surabaya yang kita lihat dari musim pertama setidaknya sampai dengan musim ke-8 itu masih sedikit koneksinya belum terbangun. Sehingga mereka hanya mampu menang 1-0 ya, 2-1, tipis-tipis lah. Tapi sekarang sampai dengan pekan ke-14 mereka ini sudah sangat begitu beringas ya, ganas dan wajib untuk diwaspadai setiap tim yang akan melawan Persebaya Surabaya. Dan dengan menangnya Persebaya Surabaya, dari 14 kali laga mereka sudah menang 10 kali, 3 kali hasil seri dan 1 kali kalah. Ini menempatkan mereka di posisi pertama dengan perolehan 33 poin. Wajib hukumnya untuk tim-tim yang berada di bawah Persebaya Surabaya, Persib Bandung, Persija Jakarta, Borneo FC, PSM Makassar, Bali United. Itu untuk terus ya menjaga ritme agar Persebaya Surabaya ini agar bisa mengejar Persebaya Surabaya. Kalau tidak konsisten, khususnya untuk tim-tim yang ada di papan atas 4 besar, ini maka ya bisa gua pastikan bahwa Persebaya Surabaya akan memenangkan gelar juara. Setelah sekian lama mereka puasa gelar, kemungkinan kalau misalnya mereka tetap konsisten ya, dengan catatan tim-tim yang ada di bawahnya khusus di 4 besar itu kurang konsisten ya, Persebaya yang konsisten, maka ya bukan tidak mungkin dan sangat mungkin gitu ya, Persebaya Surabaya akan mendapatkan gelar juara di musim 2024-2025. Itu yang bisa gua sampaikan. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya dan tulis di kolom komentar. Gua JP Story, mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata, salah ucap ya, salah apapun dari yang keluar dari diri gua, itu murni kehilapan gua dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, salam sepak bola.